Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada sore hari ini di hari Jumat, seperti biasa di pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah yang insya Allah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kita kembali lagi dalam program acara kita Teletilawah sore hari ini. Dan kami nantinya akan mengajak untuk seluruh pemirsa di rumah untuk dapat bersama-sama berpartisipasi untuk kita mengaji pada sore hari ini. Seperti biasa pemirsa di rumah, kita akan membawakan pada sore hari ini suratnya adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Dan sudah hadir di studio Ustadz kita yang insya Allah akan mencontohkan bacaan yang baik dan benar, dan nantinya insya Allah akan mengkoreksi bacaan dari Al-Quran yang nanti kita bacakan. Sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya, Alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Bacaan surat Al-Baqarah ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa di rumah, itu dia tadi bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 21. Dan Ustadz, untuk pertama ini kita akan boleh tahu ya Ustadz ya, mendengarkan dulu nih Ustadz, apa makna dari surah Al-Baqarah ayat 21 ini Ustadz? Iya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai segenap manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, itu arti. Ya, itu sendiri artinya ya Ustadz ya. Nah, nanti kita akan kupas terkait arti dari Al-Baqarah ayat 21, sebenarnya makna lebih dalamnya seperti apa dan penerapannya saat ini seperti apa. Nah, untuk membaca ayat ini Ustadz, tajwid-tajwid apa yang harus kita perhatikan Ustadz? Oh iya, baik. Yang pertama yang harus kita perhatikan dari awal bacaan, dari awal ayat, ya ayyu. Nah, ini ada tasdik. Ini sering kita abaikan, bahwa tasdik ya itu harus ada sedikit terkait dengan ya berikutnya gitu. Seperti ya ayyu, ayyu. Ya. Yang kedua, barangkali huruf H. Sering juga kita terseleo
pada huruf ha. Ha ini hanya menghampiri dada makhrajnya. Bukan ha ya, tapi ha ya. Ya ayyuha. Jadi getarnya terasa di bawah tenggorokan atau di menghampiri dada ya. Yang kedua dan yang ketiga adalah ini berhubungan dengan kaedah bahasa Arab. Sedikit disampaikan. U'budu. Ini kalimatnya namanya fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari yang mukhatab dan mukhatabah namanya. Fi'il mudhari'nya adalah ya'buduna. Ya'buduna. Ta'buduna ya. Mukhatabah ya, ta'buduna. Lalu kalau dibikin fi'il amarnya adalah u'budu. Menjadi u'budu. Didatangkan hamzah wasal. Setelah dihilangkan huruf mudhari'nya iaitu ta, kerana sulit membacanya kerana diawali dengan tanda mati atau sukun, maka didatangkan hamzah wasal namanya. U'budu. Lalu bagaimana cara memberi baris hamzah wasalnya? Apakah hamzah wasal itu dikasih baris u, baris depan, atau baris di bawah, atau baris di atas? Ini ada kaedahnya. Apabila fi'il mudhari itu huruf ain fi'ilnya berharakat dhamma, maka didatangkan hamzah wasalnya dhammah. Ya, berharakat dhamma pula. Jadi u'budu. Jadi di sini ain fi'ilnya adalah ba, ya. U'budu. Kemudian dihilangkan nun. Dihilangkan nun isimnya limanya. Tanda isimnya lima adalah nun kan, dihilangkan. Jadi u'budu. Jadi kalau kita mulai dari situ, kita baca u'budu. Jadi kerana dia hamzah wasal, apabila diwasalkan dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah wasal itu tidak dibaca. Seperti ya ayyuhan nasu u'budu. Bukan dibaca ya ayyuhan nasu u'budu. Itu salah ya. Kerana dia hamzah wasal, apabila diwasalkan maka dia gugur. Keramat hamzah wasal itu gugur. Wasal itu gugur ya, Ustaz. Gugur. Jadi kalau kita mulai dari kalimat fi'il amar ini, maka dibaca u'budu gitu. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini ada perlu diperhatikan. Khalaqakum. Kadang-kadang sulit membedakan antara qaf dengan kaf. Qaf dan kaf. Jadi bagaimana cara membedakan? Ya, dibedakan bunyinya. Kalau kaf itu bagian ke depan di bawah. Tapi kalau qaf itu bagian anak lidah ke atas. Qaf, kaf. Beda kan? Qaf, kaf. Jadi khalaqakum. Sekarang terlalu mirip bunyinya kalau orang baca. Sebagian ya, orang-orang pemula ya. Khalaqakum gitu. Tapi yang sebaiknya kita hati-hati, khalaqakum. Jadi terasa. Jadi makhraj qaf di mana dan makhraj kafnya di mana, dia harus kita perhatikan. Jangan sampai semua jadi qaf. Ya. Sedangkan yang kedua adalah kaf kecil. Jadi alladzi khalaqakum. Itu. Ini perlu kita perhatikan. Dan berikutnya la'allakum tattaqun. Ini la'allakum. Kadang-kadang ada yang baca ni anak-anak pemula ni, generasi pemula, dia baca la'allakum. La'allakum. Di ain itu betul-betul terasa isti'la'nya. La'allakum. Kalau yang benarnya seperti apa, Ustaz? La'allakum. Ia yang benarnya. Jangan dibaca la'allakum, tapi la'allakum. Ada isti'la'nya diangkat pangkal lidah kita waktu membaca. Itu yang agak menonjol, yang perlu kita perhatikan di bidang tajwid, bahkan dalam kaedah bahasa Arabnya. Kaedah bahasa Arab, baik. Tadi juga Ustaz sudah menyampaikan ya Ustaz ya,
terkait tajud-tajud yang harus kita perhatikan juga ya Ustadz ya. Pemirsa di rumah, kami mengundang pemirsa di rumah untuk dapat berpartisipasi bersama kami untuk mengaji bersama pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741 663885 atau di 0811 7433 133. Insya Allah surat yang akan dibacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Ustadz, kembali kepada makna tadi ya Ustadz ya. Apa makna dan pesan yang tersirat yang disampaikan melalui ayat Al-Baqarah 21 ini Ustadz? Ya, baik. Ya, seperti makna yang telah sampaikan tadi, bahawa semua manusia dipanggil oleh Allah, diperintah oleh Allah, tanpa pandang bulu, baik itu manusia yang kulit hitam, kulit putih, tinggi, pendek dan segala macam, tanpa kecuali, wahai manusia, segenap manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu. Siapa itu Tuhan? Yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, dan termasuk kita. Itulah Tuhan kita. Sembahlah. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kita Allah ciptakan agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sembahlah Allah. Jangan sembah yang lain. Artinya patuh taat hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kadang-kadang orang lebih patuh kepada selain Allah, lebih mendahulukan hal-hal yang menggoda atau yang menganjurkan selain perintah Allah. Itu jangan. Kalau bisa ya, kita ini ya nomor satu Allah. Allah itu wahid dan nomor wahid untuk ikuti perintahnya. Jadi kita ikut perintah Allah semata-mata kerana Allah SWT. Ini sembahlah Allah. Berarti tidak yang lain gitu. Jadi selain Allah tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati, hanya Allah yang wajib kita sembah dan wajib kita ibadati. Itu yang perintah oleh Allah. Perintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Terkait memang kewajiban kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa ya Ustaz ya. Nah Ustaz, terkait dengan hal ini juga banyak fenomena kalau kita ibaratkan dengan manusia yang lebih mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat. Apakah ini juga manusia yang lalai bahwa tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu Ustaz? Iya. Sebenarnya harus seimbang. Kita lihat burung terbang di udara, mereka bisa terbang santai kerana dia punya keseimbangan. Pesawat bisa meluncur atau terbang manuver di udara kerana sayapnya seimbang. Begitu pula kita harus seimbang. Dalam doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita harus sejalan dengan doa kita. Usaha upaya kita harus sejalan dengan doa. Kita minta kepada Allah keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Nah itu. Jadi kalau kita bandingkan usaha kita sebaiknya seperti kanan dengan kiri. Kanan lebih kuat daripada kiri. Jadi seakan-akan sepertinya yang arah akhirat itu seperti kanan, lebih kuat gitu, dibandingkan dengan kiri, yaitu dunia. Jadi kita wajib berusaha kedua-duanya untuk menjaga keseimbangan, kerana dia saling menopang. Jangan kita mementingkan salah satu. Tinggalkan dunia tapi akhirat semata, dunia tidak dikejar, tidak ada diusahakan, tidak pula. Bisa juga, dan juga sebaliknya, apalagi sebaliknya. Dunia semata tanpa menghiraukan akhirat. Maka, baik. Ada telepon Ustadz, kita coba angkat dulu silakan. Ya Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rido di Jambi, Mbak. Iya, di kota dengan Ranai. Pak Rido di kota Jambi. Baik, Pak Rido langsung saja silakan membacakan surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih untuk tadi Pak Ridho ya dari Telanai, Kota Jambi. Ustadz, bagaimana koreksian bacaan Al-Qur'annya Ustadz? Ya, dari sisi bacaannya alhamdulillah bagus nih. Cuma sedikit ada koreksi ya. Seperti disampaikan di awal, yaitu khalaqakum. Jadi jangan disamakan antara qaf dengan kaf. Jadi khalaqakum. Jadi harus dengan rasa. Sebab qaf itu anak lidahnya naik, qaf. Tapi kalau kaf itu lidahnya turun dan bagian lidah di depan, kaf. Jadi khalaqakum. Kemudian setelah berhenti pada khalaqakum lalu ibtida' lanjut, itu boleh juga. Tapi kalau lebih bagusnya adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, atau dari u'budu, itu yang lebih sempurna. Jadi kalau ingin menyempurnakan wakaf ibtida', kalau setelah berhenti pada khalaqakum diulang kembali ibtida' pada u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan terus kepada akhir ayat. Itu cuma. Ya, baik itu ya. Untuk Pak Ridho tadi dari Telanai, mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Untuk penelpon lainnya masih terus kami tunggu. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Namun pemirsa jangan kemana-mana karena Tele Tilawah masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.